warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Hidup, Sarjana atau Profesional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Safira dengan P0713112247 dan teman saya di sebelah ini Saya Fatia Anggana Putri dengan NIM P0713112246. Saya Indah Apriliani Osman dengan NIM P0713112249. Selamat menyaksikan! Adapun topik yang akan kami bahas yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. 3. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. 4. Esensi urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. 5. Contoh kasus mengenai dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan 6. Kesimpulan. Pertama yang akan saya bahas yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan untuk sarjana dan profesional? Karena lulusan sarjana diharapkan akan mampu menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya untuk dapat mengembangkan diri menjadi profesional. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas menyatakan mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang mencintai tanah air. Lalu adapun sumber histori, sosiologi, dan politik tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Lalu kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai secara histori. Seperti yang kita ketahui, perkembangan pendidikan di kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik secara istilah maupun secara substansi. Itu tergantung mengenai perkembangan iptek, tantangan global, dan perubahan masyarakat sendiri. Lalu yang kedua ada secara sosiologis. Secara sosiologis, kewarganegaraan di Indonesia tersebut sudah sewajarnya mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini bisa berubah dikarenakan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengenai sistem sosiologi yang ada di Indonesia karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu yang ketiga ada politik. Secara politis, kewarganegaraan di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan ketatanegaraan dan kepemerintahan, terutama dalam konstitusi. Lalu yang selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di era globalisasi tersebut, perkembangan sangat cepat dan pendidikan kewarganegaraan sangat mengalami tantangan yang begitu besar. Apalagi anak-anak usia dini sudah mengetahui tentang informasi melalui handphone, laptop, dan media sosial sangat cepat. Ada anak yang menanggapi dengan positif dan ada anak yang menanggapi dengan negatif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan tersebut sangat penting dilakukan sejak dini. Terutama dalam lingkungan keluarga, peran ibu dan bapak sangat penting untuk mengajarkan anaknya tentang moral yang akan dihadapi ke depannya. Begitu juga dengan peran guru di sekolah, sangat penting dalam perkembangan anak tersebut. D. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Di tahun 2045, Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaan. Pada tahun tersebut, Indonesia memiliki usia produktif yaitu 15-64 tahun yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah peluang yang harus ditangkap Indonesia untuk mempersiapkan dan mewujudkan usia produktif yang mampu memproduksi secara optimal dengan melalui pendidikan. Contoh kasus mengenai dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui e-learning, mendorong peserta didik melakukan analisis dan sintesa pengetahuan untuk menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Dan secara sederhana,
E-learning dapat diakses dosen untuk membuat situs perguruan tinggi yang di-link dengan situs pembelajaran baik kewarganegaraan maupun pembelajaran lainnya. Adapun kesimpulan dari hal yang sudah kita bahas di atas, yaitu yang pertama, secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan artinya secara sadar untuk mewujudkan peserta didik yang aktif agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Lalu yang kedua ada secara yuridis, yaitu pendidikan kewarganegaraan membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dan secara terminologi, kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dan diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya, yang dimana diproses untuk melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis. Selanjutnya yang keempat yang dapat kita simpulkan yaitu negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan untuk mendapatkan sikap dan nilai keterampilan yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sosiologis dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa. Secara politis, PKN lahir karena tuntutan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada masanya. 6. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. PKN Indonesia, masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa, ekstensi konstitusi, negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.